Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah panduan kita kali ini. Jujur aja, siapa sih yang nggak pusing kalau udah ngomongin tumpukan dokumen buat keperluan ke luar negeri? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ngurus legalitas administrasi itu emang sering banget bikin sakit kepala. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas solusi definitif buat masalah Anda, yaitu lewat panduan lengkap Apostil Kemenkumham. Yuk kita mulai. Pernah ngerasa stres banget mikirin birokrasi yang super ribet buat ke luar negeri? Dulu tuh ya, kita harus mondar-mandir lewatin proses legalisasi berantai yang melelahkan banget. Dari satu kementerian, pindah ke kementerian lain, terus lanjut lagi ke kedutaan. Bikin capek kan? Tapi tenang aja. Sekarang ada yang namanya proses apostil. Ini tuh ibarat tiket emas Anda buat motong rantai panjang birokrasi zaman dulu, dan bikin semuanya jadi jauh lebih gampang. Biar obrolan kita tetap terarah, ini 5 poin yang bakal kita bahas. Pertama, apa sih apostil itu? Kedua, dokumen esensialnya. Ketiga, prasyarat mutlaknya. Keempat, tutorial daftar online. Dan kelima, rahasia dari kacamata konsultan. Langsung aja ya. Bagian pertama, apa itu apostil? Oke, sebagai konsultan Anda hari ini, saya mau meluruskan satu hal dulu nih. Kesalahan terbesar yang sering dilakuin pemula adalah salah paham soal fungsinya. Apostil itu sebenarnya cuma pengesahan resmi terhadap keaslian tanda tangan, stempel, dan jabatan si pejabat yang ngeluarin dokumen publik Anda. Ingat ya, poin krusialnya di sini. Apostil itu sama sekali tidak mengesahkan kebenaran isi dari dokumen Anda. Sistem ini cuma mau bilang, oh ya, stempel dan tanda tangan pejabat ini emang beneran asli. Terus, dari mana asalnya sistem praktis ini? Jawabannya ada di tahun 1961. Jadi, sistem ini lahir dari Konvensi Den Haag tahun 1961. Artinya, dengan sistem ini, Anda cuma butuh satu cap aja dari otoritas pusat, dalam hal ini Kemenkumham, dan dokumen Anda bakal langsung diakui secara hukum di puluhan negara anggota konvensi tersebut. Praktis banget kan? Masuk ke bagian kedua. Dokumen esensial dan dokumen pribadi. Kita mulai dari dokumen kependudukan. Ini jenis dokumen yang paling sering banget diajuin, apalagi kalau Anda mau ngurus imigrasi, pernikahan beda negara, atau urusan keluarga di luar negeri. Daftarnya ada akta kelahiran, akta kematian, buku nikah atau akte cerai, kartu keluarga, sampai surat domisili. Tapi ingat, dokumen-dokumen ini wajib banget diterbitin sama instansi resmi negara, kayak Disduk Capil. Selain kependudukan, catatan pendidikan dan kepolisian itu juga krusial banget. Kalau Anda mau kuliah atau penyetaraan ijazah di luar, pasti butuh ijazah sama transkrip nilai. Terus buat urusan visa kerja, SKCK dari kepolisian itu udah harga mati, wajib ada. Nah, ini catatan pentingnya. Kalau Anda punya surat pernyataan pribadi atau surat kuasa, itu nggak bisa langsung diajuin gitu aja ya. Anda harus melegalisasinya dulu di hadapan notaris. Lanjut ke bagian ketiga, prasyarat mutlak sebelum Anda mulai mendaftar. Perhatikan baik-baik, ini adalah aturan emas kita hari ini. Pejabat yang tanda tangan di dokumen Anda itu wajib terdaftar di database Kemenkumham. Ini hal yang paling krusial. Kalau tanda tangan kepala sekolah atau pejabat instansi di dokumen Anda itu nggak ada di sistem mereka, wah, permohonan Anda bakal langsung ditolak. Dan prosesnya berhenti detik itu juga. Jadi harus dipastiin dulu ya. Syarat-syaratnya sendiri bisa kita bagi jadi 2 pilar utama. Di satu sisi ada syarat fisik dokumen, bentuknya harus utuh, cap instansinya asli, dan yaitu tadi, tanda tangannya harus terdaftar. Di sisi lain ada syarat administratif nih, data yang Anda masukin harus super konsisten, format unggahannya harus benar, dan negara tujuannya nggak boleh salah pilih. Salah ketik atau meleset sedikit aja soal administrasi, siap-siap aja ngadepin penolakan teknis yang pastinya bikin frustrasi. Sekarang, bagian keempat, tutorial pendaftaran online di Kemenkumham. Oke, ini alur makronya. Dan semuanya udah full elektronik ya. 1. Bikin akun dulu dan isi data diri Anda secara akurat. 2. Tentuin negara tujuannya, pastiin negaranya emang nerima apostil. 3. Upload dokumen Anda. 4. Sabar nunggu diverifikasi sama sistem dan petugas. Kalau udah lolos, baru deh Anda bayar biaya negara. Dan yang kelima, tinggal ambil atau cetak sertifikat apostil Anda. Sangat terstruktur dan jelas bukan? Nah, ngomongin soal biaya, tarif apostil di Kemenkumham itu ditetapin sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan dihitungnya per dokumen. Yang perlu banget diingat, tagihan resminya itu baru bakal muncul setelah petugas benar-benar memverifikasi dan menyetujui dokumen yang Anda upload. Proses transparan ini mastiin Anda nggak disuruh bayar sebelum dokumennya dinyatakan valid secara sistem. Dan ini dia bagian kelima, rahasia konsultan untuk persetujuan super cepat.
Ini bagian favorit saya nih. Rahasia utamanya adalah visual itu segalanya waktu petugas ngecek dari balik layar komputer mereka. Anda harus banget kasih format scan yang kualitasnya tinggi, bersih, dan sama sekali tanpa modifikasi atau editan. Sebaliknya, kesalahan yang paling sering dilakuin itu, pelamar upload foto yang ngeblur, pinggirannya kepotong, atau kelihatan kayak hasil manipulasi. Serius deh, soal kejelasan visual di sini benar-benar nggak bisa ditawar kalau Anda mau prosesnya lancar. Biar aman, hindari kesalahan-kesalahan fatal para pemula ini. Jangan sampai salah paham ngira apostil itu ngesain isi dokumen. Jangan salah pilih kategori jenis dokumen di sistem. Pastiin data pemohon 100% cocok. Dan ini yang paling fatal nih. Pastiin Anda nggak mendaftar apostil untuk negara yang bukan anggota konvensi Den Haag. Kalau negara tujuannya ternyata bukan anggota, ya mau nggak mau Anda harus pakai jalur legalisasi kedutaan seperti biasa. Nah, setelah kita bedah semuanya dari A sampai Z, mulai dari definisi dasar, daftar dokumen, sampai rahasia biar lolos verifikasi, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda. Apakah dokumen Anda udah siap terbang? Dengan informasi ini, kendali sekarang sepenuhnya ada di tangan Anda. Cek lagi kelengkapannya, pastiin pejabatnya terdaftar, dan lakukan pendaftaran dengan penuh percaya diri. Jangan biarin urusan kertas ngalangin langkah Anda ke luar negeri. Terima kasih banyak udah ikut sesi bedah panduan ini bareng saya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.